And last but not the least, there are certain responsibilities that God has given to a Muslim. A responsibility that we have towards God, knowing Him, worshipping Him, following His guidance. We have responsibility towards Muhammad, peace be upon him, knowing him, loving him, following him, and to all the prophets. Then a big responsibility Muslims have towards our parents. The Quran is big on it, Muhammad, peace be upon him, is big on it. One time a person came to the Prophet and asked him this question, that of all the people in the world, who should be my love, my kindness, my compassion, my allegiance should go towards? The Prophet said, your mother. And then the person asked, okay, fine, then who next? And the Prophet said, your mother. The third time the Prophet said, your mother. The fourth time the Prophet said, your father. Right? Dads. So if moms and dad, if we are playing spiritual Olympics, the gold, the silver and the bronze medal goes to the moms, right? And the poor dads, we come home with the participation prize. Correct? Muhammad, peace be upon him, he said that paradise lies beneath the feet of your mothers. Means by obeying, taking care of them, respecting them. That is one of the ways to go to paradise. So in Islam, there is no real concept of a nursing home. The nursing home of the parents is the home of the child. So that's how big Islam is about parents. Abu Hanifah itu punya ibu yang uniknya luar biasa. Suatu ketika ibunya Imam Abu Hanifah itu bersumpah, lalu dilanggar sumpahnya. Bingung nih ibu, harus ngapain ya? Imam Abu Hanifah tahu, disampaikan apa yang harus dilakukan si ibu. Nggak mau terima tuh ibu. Apa kata ibunya? La arda illa bima yaqulu Zur'atul Qas. Saya nggak ridho kecuali apa yang difatwakan oleh Zur'a al-Qas. Gak percaya sama anaknya. Anaknya imam nih, imam. Kita baru jadi makmum, ya Allah galak banget sama orang tua. Padahal udah gitu masbuk lagi. Makmum masbuk, tapi nggak bentak-bentak. Imam. Antum pernah dengar Zur'a al-Qas? Saya nggak pernah dengar Zur'a al-Qas. Saya kasih hadiah. Pernah dengar nggak? Tapi saya tanya nih abis itu siapa dia. Jadi saya ngaku-ngaku. Ada yang dengar Zur'a al-Qas? Tapi antum pernah dengar Imam Abu Hanifah? Imam lebih alim daripada Zur'a al-Qas. Lebih alim. Nggak mau. Saya hanya percaya kalau yang berfatwa Zur'a al-Qas. Itu tuh. Gimana perasaan antum dokter jantung terbaik di Asia Pasifik, terus ibu antum ada sakit di daerah jantungnya, pasti nasihatin enggak, aku mau sama dokter itu aja, padahal nggak jelas dokter dari mana, di bawah antum, tapi ibu antum sakit sama dia, nggak mau didengerin, antum mau bilang apa, enggak, jangan percaya sama dia. Kira-kira antum apa ini ibu antum coba? Debatnya apa? Kasih IPK antum? Ini loh, 3,9 nih mah, anak mama sendiri, masa mama nggak percaya sama anak mama? Kalau nggak telepon sejawat saya nih, tanya. Nih suster saya tanya, siapa yang paling jago nih? Dianterin tuh ibunya tuh, mamanya ke Zur'a al-Qas. Dianterin, nggak mau debat sama orang tua, nggak mau ngelawan, nggak mau adu argumen. Sama kan bener, Zur'a al-Qas juga ngerti. Dan kita pergi ke Zur'a al-Qas, diam aja. Begitu sampai Zur'a al-Qas, cerita tuh mamanya Abu Hanifah dengan polosnya, aku ini bersumpah, terus sumpahnya itu dilanggar, kira-kira apa ya hukumnya ya, gitu, dengan gaya polos seorang ibu. Itu Zur'a al-Qas shock hadirin. Kata dia, uftiki wa ma'aki faqihul Kufah. Saya berfatwa di hadapan engkau wahai ibu, dan di sampingmu itu pakar fikihnya Irak. Gimana sih berfatwa? Ya nanya itu, jangan nanya saya. Kalau mau nanya situ tuh, mau nanya saya. Oh grogi, anda bayangin. Coba gimana? Ibunya Syekh Abdul Razak datang kantum, nanya kantum, depannya Syekh Abdul Razak. Kira-kira tuh gimana? Oh shock. Shock. Syekh Abdul Razak kan nanya ke saya. Bingung kan tuh. Itu Abu Hanifah itu langsung deketin Zur'a al-Qas, terus bisik-bisik, dan jawab aja begini. Dikasih tahu jawabannya, dan Zur'a al-Qas jawab persis seperti bocorannya Abu Hanifah. Terus ibunya, ini baru benar jawabannya. Ini jawaban benar. Seneng ibu itu, ibunya seneng. Pulang dia, pulang. Seneng tuh ibunya tuh. Dan Abu Hanifah nggak ada. Waqfid lakum janaha dhulli minar rahmah. Turunkan kepakan sayap kalian di hadapan mereka berdua. Ini imamnya dunia, ini imamnya dunia. Itu tuh depan ibunya, gak mau, gak minder. Jadi antarin tuh ibunya tuh. Walaupun ibunya gak percaya sama fatwanya, gak masalah. Yang penting ibunya seneng, gak percaya. Dan Abu Hanifah gak bilang, tuh kan aku bilang juga apa mama sih gak mau denger aku. Capek nih dari mama. Gak ada bilang gitu. Mama tuh keterlaluan. Kalau orang lain aja bicara mama percaya. Anak mama sendiri nih, dari mama gitu. Enggak bilang gitu. Dan ibunya senang pulang tuh.
anak dan ibu kelak. Rahimahullah. Hari ini kalau kemudian sebagian dari antum masih punya bapak, kemudian masih punya ibu, tidak ada pintu surga yang paling indah yang membutuhkan kesabaran kita untuk berjalan di atas ketaatan, kecuali yang pertama itu apa? Sabar sama orang tua kita. Makanya sampai Allah itu membedakan antara orang kafir dan muslim dalam banyak hal. Tapi tahukah antum, ada satu posisi Allah tidak pernah bedakan antara muslim dan kafir. Kapan? Ketika posisi mereka itu menjadi orang tua, Pak. Kedudukan orang tua kafir sama persis sebagaimana kedudukan orang tua muslim, kecuali satu saja. Kalau mereka memerintahkan kepada kekafiran, kita tidak boleh taat. Yang lainnya sama persis. Kenapa Allah sampai samakan kedudukan orang tua kafir dan orang tua muslim bagi kehidupan sang anak? Karena Allah dat yang paling tahu bagaimana pengorbanan seorang ibu dan seorang bapak ketika telah memiliki anak. Sungguh wallahi tidak ada kebaikan hidup kita kecuali tergantung bagaimana kesabaran kita menghadapi orang tua kita. Ditinggalkan pintu tengahnya surga itu tidak ringan, karena sesungguhnya setelah kita memasukkan jasad orang tua kita ke perut bumi, dunia dan alam semesta ini tidak akan pernah lagi sama. Makanya kemudian meninggalnya orang tua itu kayak meninggalkan lubang pada hati kita, dan lubang itu nggak akan bisa ketutup dengan apapun. Nah, kekayaanmu, jabatanmu nggak akan bisa nutup itu lubang itu. Cara kita untuk ridho itu gimana, Ustaz? Satu, sayangnya Allah itu sama orang tua kita itu lebih sayang daripada sayangnya kita kepada mereka. Kalau kita kemudian mendapati orang tua kita kembali kepada zat yang lebih mencintainya daripada berada di sisi kita yang cintanya masih kalah dengan cintanya Allah, ya mungkin itu yang bisa menjadikan kita agak tenang. Bisa jadi itulah yang terbaik untuk orang tua kita. Apa yang kita pandang buruk belum tentu sejatinya buruk di sisi Allah.